Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan Bu Eka dalam pembelajaran daring matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 1 bilangan, namun dengan topik yang berbeda, yaitu pecahan. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dalam memahami materi dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, siapkan pulpen dan buku dan duduk di tempat yang menurut kalian paling nyaman supaya bisa fokus dalam belajar. Jika sudah, mari simak dan pelajari dengan baik penjelasan berikut ini. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah membandingkan bilangan pecahan. Kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, membandingkan bilangan pecahan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu pecahan? Yah, benar. Jadi, pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Di sini Ibu mempunyai pizza ya. Pizza ini dipotong menjadi 8 potong. Ternyata ada bagian yang hilang. Nah, bagian yang hilang ini karena sudah dimakan. Ada berapa bagian? Ya, total yang dimakan adalah 3 potong. Kemudian, total yang tersisa adalah 5 potong. Potongan-potongan dari pizza ini bisa kita tulis dalam bentuk pecahan loh. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan membuat bentuk pecahan dari potongan pizza yang sudah dimakan. Nah, jadi karena banyak pizza yang dimakan ada 3 potong, maka kita tulis di atas 3. Kemudian untuk nilai yang di bawah itu adalah total keseluruhannya, yaitu 8. Jadi bentuk pecahan dari pizza yang dimakan adalah 3/8. Kemudian bentuk pecahan dari pizza yang tersisa. Nah, yang tersisa ada 5 potong, berarti kita tulis 5. Untuk bagian bawah adalah total keseluruhan pizza, yaitu 8. Jadi, bentuk pecahan dari pizza yang tersisa adalah 5/8. Secara umum, bentuk pecahan adalah A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Jadi, pembilang letaknya di atas, penyebut letaknya di bawah. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan pecahan. Lambang apa saja yang akan kita gunakan dalam membandingkan pecahan? Ada 3 lambang. Yang pertama adalah lebih dari, kemudian kurang dari, dan sama dengan. Nah, untuk membandingkan pecahan, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita langsung membandingkan nilai pembandingnya. Contohnya, di sini Ibu memiliki 2 pecahan, yaitu 4/7 dan 5/7. Kita akan bandingkan ya. Ya, 4 kurang dari 5 ya. Karena kurang, maka simbolnya seperti ini. Contoh berikutnya, 6/11, titik-titik 3/11. Penyebutnya sama, maka perhatikan pembilangnya. 6 dan 3. Menurut kalian, 6 itu lebih dari 3 atau kurang dari 3? Ya, 6 lebih dari 3. Maka simbolnya seperti ini. Yang kedua, jika penyebut berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda, kita bisa menggunakan cara kali silang. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh. Di sini kita akan membandingkan dua pecahan, yaitu 2/3 dengan 4/5. Caranya, kita tinggal kalikan saja 2 dikali 5 dan 4 dikali 3. Nah, sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10, 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita bandingkan hasil akhirnya, 10 dengan 12.
10 itu lebih dari 12 atau kurang dari 12? Kurang dari ya. Jadi simbol pembandingnya adalah seperti ini. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. 4/10 titik-titik 2/5. Caranya masih sama, kita kali silang. 4 dikali 5, 2 dikali 10. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20, 2 dikali 10 sama dengan 20. Hasilnya sama. Jika hasilnya sama, maka lambang pembandingnya adalah sama dengan. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan. Syarat untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan adalah penyebut harus sama. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama adalah menyamakan penyebut, kedua hitunglah pembilangnya, dan yang ketiga operasikan. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama, 5/8 ditambah 2/8. Cek penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ternyata pada contoh pertama penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, kita tinggal hitung pembilangnya. Jadi 5 ditambah 2/8. 5 tambah 2 berapa? 7 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 7/8. Contoh kedua, 2/5 dikurangi 1/7. Cek terlebih dahulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu. Caranya dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut sekawannya. 2, penyebut sekawannya adalah 7, maka ini 2 dikali 7. Jika pembilang dikali 7, penyebut juga dikali 7. Nah, untuk 1 ini penyebut sekawannya adalah 5, berarti kita kali 5. Jika pembilang dikali 5, maka penyebut juga dikali 5. Nah, sehingga hasilnya 2 dikali 7 sama dengan 14, 1 dikali 5 sama dengan 5. Untuk penyebutnya, 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal hitung pembilangnya. 14 dikurangi 5 sama dengan 9/35. Contoh berikutnya, 2/1/3 dikurangi 1/2/5. Nah, di sini ada pecahan campuran. Sebaiknya, jika kalian menemui soal pecahan campuran, ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya, kita kalikan penyebut dengan bilangan pokok. Jadi 3 dikali 2. Hasilnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Ini kita tambah. Jadi tadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi ini 7/3. Nah, untuk pecahan yang kedua juga sama. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ditambah 2 sama dengan 7/5. Penyebutnya tetap ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Oh, ternyata penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu. Caranya dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut sekawannya. Jadi 7 kita kalikan 5. Pembilang dikali 5, penyebut juga dikali 5. Sekarang, untuk 7 pada pecahan yang kedua, penyebut sekawannya adalah 3. Maka kita kali 3. 5 juga dikali 3. Nah, sehingga hasilnya 7 dikali 5 sama dengan 35, dikurangi 7 dikali 3 sama dengan 21, per penyebutnya 3 kali 5 sama dengan 15. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal hitung pembilangnya. 35 dikurangi 21 sama dengan 14/15. Perkalian bilangan pecahan. Nah, pada perkalian bilangan pecahan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kalikan sesama pembilang, yang kedua kalikan sesama penyebut. Nah, contohnya 3/4 dikali 2/5.
Kita tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 3 dikali 2, 4 dikali 5. 3 kali 2 berapa? 6 per 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi hasil akhirnya adalah 6 per 20. Contoh berikutnya, 1/3 per 5 dikali 2 per 3. Lihat, pecahan yang pertama adalah pecahan campuran. Maka kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya, penyebut ini kita kalikan dengan bilangan pokok. Hasilnya kita jumlahkan dengan pembilangnya. Oke, jadi 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 3 sama dengan 8 per 5 dikali 2 per 3. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 8 dikali 2 sama dengan 16, 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi hasil akhirnya adalah 16 per 15. Atau kita bisa tulis dalam bentuk pecahan campuran. Caranya kita kurangi saja pembilang dengan penyebutnya. Jadi 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa pengurangan. Ada 1 kali pengurangan. Berarti kita tulis di sini. Sisanya berapa? Sisanya 1. Kita tulis sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya tetap 15. Nah, seperti ini. Berikutnya pembagian bilangan pecahan. Pada pembagian bilangan pecahan ada rumusnya. Jadi kalau A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Contohnya, 3 per 4 dibagi 2 per 5. Untuk pecahan yang pertama, bentuknya tetap, yaitu 3 per 4. Pembagiannya kita ubah menjadi perkalian dengan syarat pecahan yang kedua dibalik posisinya. Jadi awalnya 2 per 5, kita balik menjadi 5 per 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Ya, jadi 3 dikali 5 sama dengan 15, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, hasil akhirnya ternyata pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran dengan cara pengurangan. Kita kurangi pembilangnya 15, dikurangi dengan penyebutnya. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa nggak dikurangi 8? Tidak bisa ya. Jika tidak bisa, berarti stop sampai di sini. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan. Hanya 1 kali pengurangan, berarti kita tulis 1. Dan sisanya kita tulis sebagai pembilang. 1, 7 per penyebutnya tetap 8. Contoh kedua, 1/3 per 5 dibagi 2 per 3. Di sini ada pecahan campuran. Ingat, untuk perkalian dan pembagian, pecahan campuran harus diubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu dengan cara kalikan penyebut dengan bilangan pokok. Kemudian hasilnya kita jumlah dengan pembilangnya. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 3 sama dengan 8. Jadi bentuk pecahannya 8 per 5 dibagi 2 per 3. Ingat, pada pembagian, cara menghitungnya ubah ke bentuk perkalian. Dengan syarat, pecahan yang kedua posisinya kita balik menjadi 8 per 5 dikali 3 per 2. Nah, jika sudah sampai sini, langkah berikutnya tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ternyata hasil akhirnya pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. Ya, kita kurangi pembilang dengan penyebutnya. 24
dikurangi 10 sama dengan 14. 14 apakah bisa dikurangi 10? Ya, bisa ya. Berarti kita kurangi lagi dengan 10. 14 dikurangi 10 sama dengan 4. 4 bisa dikurangi 10? Tidak. Jika tidak, maka stop sampai di sini. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ada 1, 2. Ada 2 kali pengurangan, berarti bilangan pokoknya ini 2. Nah, sisanya 4. 4 ini kita jadikan pembilang per penyebutnya tetap, yaitu 10. Jadi hasilnya adalah 2, 4 per 10. Sekian penjelasan materi tentang pecahan, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.